Comes forward, doesn't exactly drive forward, looks at the Tantai. Konghai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan target yang ditetapkan Federasi bagi Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan berlangsung pada bulan Juni mendatang. PSSI menargetkan setidaknya 3 poin dari laga melawan Tiongkok dan berharap bisa menciptakan kejutan saat bertemu Jepang. Perjalanan Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Sempat mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia di Sydney, skuad Garuda mampu bangkit dengan kemenangan krusial saat menjamu Bahrain. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa 25 Maret, Timnas Indonesia menang tipis 1-0 berkat gol sematawayang Ula Romeni. Kemenangan tersebut menjaga peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke putaran berikutnya tetap terbuka. Saat ini, Garuda menempati peringkat keempat dengan 9 poin, tertinggal 4 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup, Indonesia harus memenangkan 2 laga sisa sambil berharap Australia dan Jepang gagal meraih hasil maksimal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyadari bahwa tantangan ini tidak mudah, tetapi ia optimis bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak, termasuk pemerintah dan para supporter, untuk terus memberikan dukungan penuh bagi Timnas Indonesia. Setelah pertandingan melawan Bahrain, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, PSSI, terima kasih. Ayo sekarang kita sama-sama jaga, pemerintah, PSSI, supporter, untuk memastikan kita bisa maksimal, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Tiongkok di Jakarta pada 5 Juni sebelum bertandang ke Saitama untuk melawan Jepang pada 10 Juni. Di sisi lain, Australia akan menghadapi Jepang di kandang sebelum bertemu Arab Saudi dalam laga yang berpotensi menjadi penentuan. Sementara itu, Arab Saudi lebih dulu bertandang ke markas Bahrain pada 5 Juni. Jika ingin lolos langsung, kita harus menang di kedua laga. Tapi, siapa tahu kita bisa menang lawan Jepang. Dalam sepak bola, tidak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi, peluang selalu ada, tutur Erick Thohir. Melihat performa Timnas Indonesia yang terus berkembang, harapan untuk meraih hasil terbaik masih terbuka lebar. Dukungan penuh dari semua pihak diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang yang berbeda dari edisi sebelumnya. Dengan jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim, banyak negara berpotensi tampil sebagai debutan. Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra, termasuk dari ex-pesepak bola asal Belanda, K.S. Kwakman. Ia bahkan mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap kemungkinan keikutsertaan Timnas Indonesia dan Sudan di ajang bergengsi tersebut. Dalam sebuah program di ESPN Belanda, Kwakman secara terang-terangan menyatakan bahwa Piala Dunia 2026 bisa menjadi tidak menarik dengan adanya negara-negara seperti Indonesia dan Sudan. Ia berpendapat bahwa turnamen ini seharusnya hanya diikuti oleh tim-tim dengan level kompetitif tinggi. Selandia Baru harus mengalahkan negara-negara seperti Fiji dan Samoa, yang mulai sekarang lolos setiap tahun. Hal yang istimewa tentang Piala Dunia adalah tidak semuanya berpartisipasi, ujar Kwakman. Indonesia sendiri masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia untuk menjaga mimpi tampil di turnamen tersebut. Begitu pula dengan Sudan yang masih memiliki peluang di zona Afrika. Namun, menurut Kwakman, kehadiran negara-negara dengan level sepak bola yang lebih rendah hanya akan menurunkan daya tarik kompetisi. Bahkan, Kwakman mengaku lebih memilih bermain Rumikub bersama anaknya daripada menonton pertandingan yang melibatkan Indonesia di Piala Dunia. Saya tidak begitu senang saat menyaksikannya. Saya mendoakan yang terbaik untuk para pemain itu, tetapi astaga. Jika Anda menonton sore ini, saya berharap putri saya bertanya apakah saya ingin bermain Rumikub. Tentu saja itu, Piala Dunia, bukan level Indonesia, ungkapnya. Lebih lanjut, Kwakman mengkritik gaya bermain Timnas Indonesia yang menurutnya memiliki tempo lambat dan sering diwarnai pemain yang mengalami kram. Dengan perluasan Piala Dunia menjadi 48 negara, Anda juga mendapatkan negara-negara seperti Indonesia. Sekali lagi, saya benar-benar berharap itu terjadi kepada mereka, katanya. Ia juga menambahkan, saya tidak ingin berdebat dengan siapapun. Tetapi jika kita pergi dan menonton, Ula Romeni melawan Sudan di Piala Dunia, misalnya, maka saya akan lebih memilih untuk bekerja saja.
Tim nasional Indonesia berhasil menaklukkan Bahrain dengan skor 1-0 dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025, malam. Babak pertama. Kesempatan untuk Indonesia datang dari tendangan bebas Ton Haye dari sisi kanan gawang Bahrain pada menit ke-15. Sayang bola bisa ditepis Ibrahim Lutfallah kiper Bahrain. Ula Romeni membuka keunggulan timnas Indonesia lewat golnya pada menit ke-24. Berawal dari serangan balik oleh Marcelino Ferdinand, bola kemudian disodorkan ke Romeni. Dengan tenang, sepakan penggawa Oxford United tersebut membuat Ibrahim Lutfallah kiper Bahrain tak berkutik. Indonesia unggul 1-0. Setelah gol Ula Romeni, timnas Indonesia bertubi-tubi menyerang pertahanan Bahrain. Hanya saja berbagai kesempatan itu gagal berujung gol. Kesempatan emas untuk Indonesia kembali hadir pada menit ke-42. Sundulan tersebut coba disambut oleh Marcelino yang mencoba melakukan umpan kombinasi dan masih bisa diamankan pertahanan Bahrain. Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas Bahrain tetap bertahan hingga jeda. Babak kedua. Gawang Indonesia hampir jebol gawang pada menit ke-49. Berawal dari counter attack, Bahrain berhasil menembus lini pertahanan Indonesia. Beruntung masih ada Rizky Ridho yang melakukan penyelamatan gemilang dengan menyundul bola hasil tembakan Ahmed Bugamar dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Berbeda dengan babak pertama, Bahrain tampil lebih agresif pada paruh kedua ini. Bahrain kembali mendapatkan kans dari sepakan Ali Madan pada menit ke-57. Namun bola mendarat tepat di pelukan Martin Paes kiper Indonesia. Kesempatan pertama Indonesia pada babak kedua hadir dari sepakan Ula Romeni pada menit ke-63. Akan tetapi, bola berhasil diamankan penjaga gawang. Kesempatan emas didapatkan Marcelino setelah menerima crossing Ragnar Oratmangoen pada menit ke-67. Hanya saja tembakan kaki kanan dari tengah kotak penalti, melambung tinggi dan melebar ke kanan. Eliano Rejders juga membuang kesempatan yang didapatnya pada menit ke-79. Setelah mendapatkan crossing dari Ricky Kambuaya, Eliano sebenarnya berdiri bebas di muka gawang. Namun sepakan kaki kanannya justru melambung. Selepas itu kedua tim saling serang pada 10 menit terakhir. Indonesia pun dipaksa bermain bertahan pada masa injury time menyusul cedera Rizky Ridho dan Ricky Kambuaya. Indonesia akhirnya mengakhiri pertandingan ini dengan kemenangan tipis 1-0. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga krusial melawan timnas Bahrain dalam pertandingan ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025, pukul 20.45 WIB, dan akan disiarkan langsung oleh RCTI serta GTV. Setelah kekalahan menyakitkan 1-5 dari Australia, Indonesia bertekad bangkit untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Meski kekalahan tersebut menjadi pukulan telak, ada secerca harapan dengan penampilan impresif Ula Romeni yang berhasil mencetak gol. Jika mampu mempertahankan performanya, Romeni bisa menjadi andalan dalam membongkar pertahanan Bahrain. Di sisi lain, Bahrain datang sebagai juara Piala Teluk 2024. Namun, mereka baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Jepang. Meskipun demikian, Bahrain tetap menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Apalagi, dalam dua pertemuan terakhir, Bahrain selalu menyulitkan skuad Garuda, termasuk kekalahan 10-0 pada tahun 2012 dan hasil imbang 2-2 pada Oktober 2024 setelah gol dramatis Bahrain di menit ke-99. Pelatih Patrick Kluivert diperkirakan akan menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan Emil Audero di bawah Mistar, serta trio Rizky Ridho, Jai Idzes, dan Justin Hubner di lini belakang. Sementara lini tengah akan diisi oleh Kevin Dix, Tom Haye, Ivar Jenner, dan Kelvin Verdong. Sedangkan lini depan akan mengandalkan Eliano Rejders dan Ragnar Oratmangoen sebagai pendukung bagi Ula Romeni yang menjadi ujung tombak serangan. Di kubu lawan, pelatih Dragan Talajic diprediksi menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Ibrahim Lutfallah sebagai penjaga gawang. 4 bek Bahrain diisi oleh Vincent Emmanuel, Walid Al-Hayam, Haza Ali, dan Abdullah Al-Halasi. Di lini tengah, Komail Al-Aswad dan Saidia akan bertugas sebagai gelandang bertahan, sementara Ali Madan, Mohamed Marhon, dan Mahdi Al-Humaidan siap menopang Mahdi Abdul Jabbar yang bertindak sebagai striker utama. Dari catatan 5 pertemuan terakhir, Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan pada Piala Asia 2007, sementara Bahrain memenangkan 3 laga, dan 1 pertandingan berakhir imbang. Rekor ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk membalikan keadaan di laga kali ini. Indonesia memiliki keuntungan dengan kehadiran Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner yang bisa dimainkan.
Sementara Bahrain harus kehilangan 2 bek andalan, Hamad Syamsan dan Amine Benadi, akibat cedera dan akumulasi kartu.